Dengan adanya PSBB, mau tidak mau membuat beberapa penyesuaian di berbagai faktor kehidupan, termasuk dalam hal bekerja. Beberapa orang yang merasakannya adalah Pak Sugito yang berumur 43 tahun. Ia bekerja sebagai ojek online. Pak Sahirudin, seorang dosen yang berumur 41 tahun. Dan Ibu Rita, seorang penjual kolak. Pak Sugito, seorang pengemudi ojek online sejak 7 tahun lalu. Menurut saya ini pekerjaan fleksibel karena kita sendiri yang ngatur untuk kapan waktu bekerjanya, berapa lama waktu kerjanya, terus mau di wilayah mana mau bekerja gitu. Dulu, sebelum bekerja sebagai ojek online, beliau pernah bekerja sebagai seorang sales. Tentu banyak momen menyenangkan yang dirasakan sebagai ojek online. Untuk yang menyenangkan sebenarnya banyak karena kita kan bebas, banyak kenalan, banyak teman. Tapi yang paling menyenangkan ketika tahun kemarin anak saya yang nomor 1 dapat beasiswa dari Gojek untuk kuliah D3 Politeknik. Itu momen yang paling menyenangkan sekali buat saya. Menurutnya, banyak perbedaan dari sebelum pandemi dengan kondisi sekarang. Dulu sebelum pandemi itu kita masih bebas mau ngetem di mana aja, mau berkumpul, mau apa. Dan orderan juga masih rame waktu itu. Kalau sesudah pandemi ini kita mau ngetem atau berkumpul juga terbatas. Terus dari segi orderan setelah pandemi ini juga berkurang karena anak sekolah juga banyak kan sekolah di rumah, orang kerja di rumah. Di saat sebelum pandemi, orderan yang diambil oleh Pak Sugito bisa mencapai di atas 15 orderan. Tapi setelah pandemi ini, dapat 5 orderan saja Pak Sugito sudah sangat bersyukur. Pernah terbesit di pikiran Pak Sugito untuk berganti pekerjaan, apalagi saat di bulan-bulan awal pandemi yang dikarenakan sepinya orderan. Tapi dengan tekad yang kuat, beliau memilih tetap bertahan sebagai ojek online. Apalagi kita yang mau nyari kerja baru pasti ya susah. Akhirnya ya saya tetap bertahan di ojek online walaupun memang penurunan penghasilan drastis banget. Tapi masih alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Bapak Sahirudin adalah seorang dosen yang mengajar di salah satu universitas yang berada di Malang. Beliau sudah menjadi dosen sejak tahun 2008. I'm teaching English, either skills and content, and after graduated from university, I start teaching English for young learners in some courses and also some school in Malang before later become a lecturer at university level. So yeah, I love teaching English. Yes, you're right. Ya, satunya adalah minyak ikan. Ya, minyak ikan. A way to develop our young generation to have a better perspective, better skills to compete in national and international level. Menurutnya, pembelajaran secara daring ini menuntut kemandirian dan pengelolaan manajemen waktu yang baik. Walaupun begitu, tidak dipungkiri kesusahan belajar secara daring ini adalah internet. Terlebih untuk para mahasiswa yang rumahnya berada di daerah yang sering mengalami kendala sinyal. I think in general, students are more independent during online learning. They are required to be self-aware of their learning. They are required to be more aware of learning strategies that fit to their learning. But again, at the same time, this is the challenge also for student. If the student didn't really have a good awareness of their learning, they just didn't do the job. So sometimes student feel they get nothing after one semester online learning because they didn't really put much attention, they didn't really put much effort to really develop their
competence, their skill through online. So for lazy student, it's really a big challenge for online learning, because in real life, in offline setting, teachers are really forced to have a creative effort to make the lazy student to really love learning, and yeah. Pak Sahirudin menyiasati pembelajaran dengan cara proyek kelompok. Dengan begitu, para mahasiswa jadi lebih aktif dalam berkomunikasi. Sebagai seorang kepala jurusan, Pak Sahirudin tetap ke kampus setidaknya sekali dalam seminggu. Tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Walaupun tetap ke kampus, melihat wajah para mahasiswanya dan mendengarkan curhatan mereka menjadi hal yang paling dirindukannya. Terakhir ada Ibu Rita. Beliau telah membuka usaha kolaknya ini cukup lama, yaitu dari tahun 1997. Ibu Rita hanya menjual kolak di bulan puasa sebagai takjil berbuka. Sedangkan di luar bulan puasa, ia mempunyai usaha baju di sebuah pasar yang ada di Bekasi. Oh iya, pandemi tahun ini kita merasakan penurunan sedikit karena waktu awal pandemi tahun lalu itu masih belum terasa gasnya karena ekonomi kemarin semakin berkurang, orang yang nyari uangnya susah, kita juga mulai berasa rame tetap, tapi turunlah 20%. Menurutnya, para pembeli yang beli secara langsung maupun online sama banyaknya. Syukurnya, banyaknya pelanggan setia menjadi salah satu motivasi untuk Ibu Rita, untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi orang-orang yang menanti memakan kolak buatannya.